Halo, hari ini Maris mau bikin sushi rumahan, tapi dari bahan-bahan yang gampang-gampang aja ya. Nih, di sini ada tobiko, tuh, terus ada kani roll, ada crab stick, terus mayonnaise. Nah, ini buat isiannya yang gampang aja, digoreng, terus nanti dipotong-potong. Nah, ini sausnya tinggal dikit, tapi ini saus enak. Terus ada timun, ada wortel, selada. Nah, ini ada nori. Norinya ada 2 macam. Nanti Maris pakai yang ini dulu. Cuma karena ini cuma 5 lembar, nanti ditambahin yang ini. Nah, kalau ini cuka beras. Cuka beras nanti kita tambahin pas nasi atau beras Jepangnya udah kita masak, terus nanti kita tambahin ini. Ada juga garam, gula juga. Nah, ini ada telur buat isiannya. Buat bikin sushinya. Nah, ini kita pakai beras Jepang ya. Dia kecil-kecil gitu, nggak banyak panjang. Lalu kita cuci. Oke kak, sebelumnya supaya wortelnya itu empuk, kita rebus terlebih dahulu ya. Rebus bentar aja, nggak usah lama-lama, sekitar 3 menit. Lalu selanjutnya karena ini nasinya sudah matang, lalu kita bikin untuk seasoning sushinya dari cuka beras. Nah, ini aku pakai 6 sendok makan, bisa dilihat. Ini harus pakai cuka beras ya kak, jangan cuka masak seperti biasa. Nah, lalu setelah itu masukkan gulanya itu 3 sendok makan, dan untuk garamnya itu 1,5 sendok makan. Nah, ini kenapa pakai cuka beras? Karena untuk sushi itu rasanya agak sedikit asam ya kak, berasnya. Ini dicampur setelah nasi Jepangnya itu matang. Nah, ini kita campur aja ya kak. Campur sedikit demi sedikit supaya rata. Jangan sampai tidak merata karena akan rasanya kurang enak. Jadi kita campur rata sampai benar-benar tercampur rata. Kita masukin lagi sampai habis ya kak. Kita aduk lagi. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita ambil kani roll atau crab stick. Di sini Maris potong kecil-kecil. Kenapa? Karena untuk dibikin sausnya dicampur dengan mayonnaise. Jadi supaya lebih gurih, lebih enak. Ini kita hancurkan. Ini bisa di wadah yang lebih besar. Ini nanti karena Maris kurang, nanti Maris ganti pakai wadah yang lebih besar. Nah, ini kita campur rata perlahan-lahan. Tidak terlalu hancur, tidak apa-apa ya kak, supaya bisa lebih ada teksturnya. Ini hanya supaya lebih gurih aja sih, lebih enak. Nah, kalau ini Maris potong bagi 2 dan bagi 4, ini untuk diisiannya nanti. Nah, selanjutnya kita mulai untuk buat sushinya. Ini Maris pakai selembar yang untuk kasarnya di bagian nasinya kita ratain ya, seperti ini diratain. Nggak usah tebel-tebel sih, itu untuk selera masing-masing ya kak. Kalau di sini Maris nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga, jadi tergantung selera. Kalau semakin tebal ya semakin besar. Nah, ini untuk isiannya Maris isinya pakai wortel, pakai timun, disesuaikan dengan selera, bisa pakai alpukat atau kimchi. Nah, kebetulan ini sushi rumahan, jadi seadanya aja barang. Nah, ini tadi yang kani roll atau crab stick yang dicampur dengan mayonnaise tadi ya kak, Maris pindahkan ke wadah yang lebih besar. Jadi karena kayaknya kurang aja gitu kalau pakai wadah yang kecil tadi. Nah, lanjut kita roll. Ini untuk roll hati-hati ya, agak ditekan sedikit. Nah, lanjut kita roll lagi sampai habis. Nah, oke deh. Selanjutnya kita potong, hati-hati dan pastikan pisaunya itu tajam ya kak. Kalau lengket, pisaunya juga bisa dibasahi dengan air
terlebih dahulu ya kak. Nah kayak gini, lanjut kita potong secara hati-hati. Pisaunya pakai yang tajam ya, hati-hati ya kak untuk memotongnya. Kalau terasa lengket bisa dibasahi dengan air. Versi nasinya itu di luar ya, jadi ditambahkan dengan tobiko. Cara dan stepnya sama sih sebenarnya. Diratakan dulu di sisi sebelah kasarnya si nori ini, tidak perlu terlalu banyak, yang tipis aja. Setelah sudah rata, kita balik secara hati-hati ya kak. Nah, lalu kita isi dengan isian yang sudah kita siapkan. Nah, ini balik lagi ke selera ya kak. Nah, di sini saya isi dengan wortel, telur, dan burger ayam. Itu bisa dibeli di pasar-pasar, digoreng lalu diiris-iris. Nah ini untuk rasanya pakai mayones yang sudah dicampur dengan kanelol atau crab stick. Nah ini untuk menggulungnya agak lengket, makanya untuk sushi mat-nya mari sudah kasih ini ya, plastik supaya tidak lengket. Nah ini jika sudah, nah, untuk dipotongnya hati-hati ya kak, karena kan nasinya sudah di bagian luar. Jadi lebih baik kita pakai plastic wrap supaya lebih kencang. Pas dipotong juga dia tidak buyar atau ambiar. Nah iya, kita potong lalu kita rapihkan. Nah sebelumnya kita pakaiin tobikonya terlebih dahulu supaya merata di atasnya. Ini sesuai selera. Kalau Maris lebih suka pakai tobiko, rasanya lebih sushi banget gitu. Ditutup, diratakan. Setelah diratakan agak dikencengin ya kak, lalu kita potong. Pastikan kembali pisaunya sudah diberi air supaya tidak lengket. Lalu kita potong bagian per bagian, hati-hati. Nah nanti setelah dipotong plastiknya bisa dilepas. Oke, ini sebentar lagi jadi. Gampang banget kan kak bikinnya. Nah kalau yang ini untuk sushi seperti tadi stepnya, namun sebelumnya tobikonya dicampurkan dengan nasinya, jadi diaduk gitu di wadah. Nah kalau ada yang keluar sedikit, itu bisa dimasukin aja kak ke dalam supaya tampilannya apik. Nah ini untuk hasilnya kak, yang tadi ada tobikonya, cantik kan? Oke deh, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.